Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya, yang percaya kepadanya. Hai Kak Imtong Kids, jumpa lagi di hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan ini. Kita bisa memuji Tuhan itu karena Tuhan yang terlebih dulu memanggil kita. Kita mau dengar, kita mau jawab panggilan Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan, Tuhan panggil, ku dengar. Kita mau ikut Tuhan, tapi kita juga harus minta pertolongan Tuhan. Yuk sama-sama kita mohon pertolongan dari Tuhan dalam doa kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami masih boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dengan setiap berkat yang sudah Tuhan beri, suara dari Tuhan, pendengaran yang baik dari Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita ikut Tuhan, nggak boleh cuman ikut-ikutan.
karena dimarahin papa, karena diomelin mama, atau karena adik kita, kakak kita ikut, atau karena males sebetulnya, karena ogah-ogahan, atau karena nanti bisa dapat hadiah dari gereja. Wah, big no. Ikut Tuhan harus karena cinta sama Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Aku Mau Ikut Tuhan. Pakai gerakan ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Lagi. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Lagi, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Iya, kalau kita cinta sama Tuhan, maka kita juga rela tiap hari sifat-sifat kita yang buruk diubah sama Tuhan jadi makin hari makin sempurna. Tapi masih banyak. Tenang, jangan khawatir. Sedikit demi sedikit, makin hari kita makin lagi jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus
makin menyenangkan Tuhan? Yuk kita sama-sama dengar cerita hari ini. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Lause Ronald. Lause bersyukur ya boleh bertemu dengan adik-adik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita Alkitab kita tentang Bapak Abram. Nah, di minggu ini kita akan belajar Bapak Abram, janji yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, Lause mau tanya nih, kira-kira adik-adik tahu nggak apa itu janji? Ya, janji itu adalah suatu pemberian kepada orang tertentu. Seperti ini ya pemberiannya, misalnya kalau adik-adik mendapat nilai bagus, maka orang tua teman-teman adik-adik ini berkata, kalau kamu nilainya bagus, papa janji deh akan memberikan sepeda. Atau membelikan suatu barang yang kamu suka. Itu suatu janji deh. Jadi papa kamu menjanjikan sepeda jikalau kamu nilai ujiannya bagus, nilai rapotnya keren. Nah, di bagian hari ini kita akan belajar tentang janji Tuhan kepada Abraham. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, tolong Tuhan supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh memahami dan juga menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, dalam kisah hari ini dibuka dengan pertemuan Tuhan dengan Abram. Dalam pertemuan itu Tuhan berkata kepada Abram, "Jangan takut Abram, aku adalah perisaimu dan aku akan memberikan upah yang besar kepadamu." Abram berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku tidak punya anak dan Eliezer orang Damsyik itu akan mewarisi rumahku ya Tuhan." Adik-adik, Eliezer ini adalah hamba yang bekerja pada Abram. Karena Abram masih belum mempunyai anak, maka Abram mengatakan bahwa Eliezer lah yang akan menjadi ahli warisnya. Karena Tuhan belum memberikan keturunan kepadanya. Namun Tuhan berkata kepada Abraham bahwa anak kandungnya yang akan menjadi ahli warisnya, bukan Eliezer. Kemudian Tuhan membawa Abram keluar dan meminta Abram untuk menghitung bintang-bintang di langit. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak menghitung bintang-bintang di langit? Susah ya, karena terlalu banyak. Nah, demikian juga Tuhan berkata kepada Abram bahwa keturunannya akan sebanyak bintang-bintang itu. Dan Abram percaya pada janji Tuhan. Dan Tuhan menganggap hal itu sebagai kebenaran. Tuhan juga berjanji bahwa ia akan memberikan tanah itu kepada Abram dan keturunannya. Lalu Abram meminta tanda dari Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Tuhan meminta Abraham untuk membawa seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Jadi ada 5 jenis binatang yang harus Abram siapkan. Kemudian semua binatang itu dipotong 2 dan diletakkan satu sama lain. Kecuali burung-burung tadi tidak dipotong. Kemudian ketika matahari sudah terbenam, Abraham tertidur dan melihat gelap gulita yang sangat mengerikan. Di dalam kondisi yang gelap itu, Tuhan berbicara lagi kepada Abram
dan mengatakan bahwa keturunannya itu akan menjadi orang asing di negeri yang bukan milik mereka selama 400 tahun. Tapi kemudian mereka akan dibebaskan dan membawa banyak harta. Tuhan juga menjanjikan bahwa Abram akan kembali kepada nenek moyangnya dengan sejahtera. Itu artinya pada akhirnya Abram akan meninggal di dalam sukacita di dalam Tuhan. Pada hari itu Tuhan membuat perjanjian dengan Abram bahwa keturunannya akan mewarisi negeri di mana Abram tinggal. Karena ketika itu Abram masih belum punya wilayah sendiri, adik-adik. Setelah pertemuan itu, kembalilah Abram ke rumahnya. Adik-adik masih ingat gak? Nama istri Abram. Nama istri Abram adalah Sarai. Nah, kita tahu ya adik-adik, Sarai itu belum memiliki anak. Maka Sarai punya ide nih. Dan idenya itu disampaikan kepada suaminya Abram. Ia merencanakan untuk memberikan Hagar orang Mesir itu untuk menjadi istri Abram. Hagar ini siapa sih Lause? Hagar ini adalah hamba yang bekerja pada Sarai. Sarai berpikir dengan memberikan Hagar, Abram bisa punya anak. Dan Abram menyetujui ide Sarai itu. Lalu beberapa waktu kemudian ketika Hagar tahu dia sudah mengandung, dia mulai merasa sombong teman-teman. Dia merasa lebih baik daripada Sarai. Karena Sarai melihat itu, Sarai lebih jengkel, tidak suka dengan sikap Hagar. Hingga pada akhirnya Sarai melakukan tindakan yang sangat kasar terhadap Hagar. Lalu karena tidak tahan dengan sikap kasarnya Sarai, Hagar lari dari rumah Sarai dan Abram. Dia pergi menjauh. Namun dalam suatu perjalanan, Hagar bertemu malaikat Tuhan yang memberitahukannya bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan diberi nama Ismail. Malaikat juga mengatakan bahwa Ismail ini akan menjadi sangat kuat dan memiliki banyak keturunan. Lalu karena ucapan malaikat tadi, Hagar mau taat ucapan Tuhan tadi. Dan Hagar kembali ke rumah Sarai sampai akhirnya Hagar melahirkan anak laki-laki. Dan Abram memberi nama anak itu Ismail. Lalu 13 tahun kemudian Tuhan menjumpai Abraham kembali. Ketika itu usia Abraham sudah 99 tahun. Sudah tua sekali ya adik-adik. Nah Tuhan itu berbicara kepada Abraham untuk menyuruhnya hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Dan Tuhan juga berjanji akan membuat Abram menjadi bapa sejumlah bangsa dan memberikan tanah Kanaan kepada Abram. Serta keturunannya selama-lamanya. Jadi keturunannya Abram itu akan menguasai tanah Kanaan tadi. Tuhan juga mengubah nama Abram menjadi Abraham. Ingat ya adik-adik, jadi Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Yang berarti kata Abraham itu memiliki arti bapa dari sejumlah bangsa besar. Tuhan juga tidak hanya memberi nama kepada Abraham. Nama baru juga Tuhan berikan kepada istrinya yaitu Sarai. Tuhan memberi nama Sarai menjadi Sarah. Dan Tuhan juga memberkati Sarai agar melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak.
di dalam kesempatan itu juga Abraham memohon kepada Tuhan agar Ismail diberkati. Namun Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan perjanjian itu hanya kepada Ishak dan keturunan-keturunannya. Lalu setelah Tuhan bertemu dengan Abraham, ia memanggil putranya Ismail dan mengerat kulit khatannya pada hari itu juga, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kira-kira Ismail waktu itu sudah berusia 13 tahun. Tindakan menyunat ini adalah bentuk dari keteguhan hati untuk memegang janji Tuhan. Jadi mereka harus menyunatkan diri mereka sebagai bentuk pentingnya perjanjian dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita tadi ya tentang Bapak Abraham. Nah, lo semua pengen kasih beberapa pertanyaan nih untuk adik-adik. Siap ya. Pertama, apa janji Tuhan kepada Abraham? Jawabnya adalah Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Yang kedua, apakah Abraham percaya pada janji Allah itu? Ya, Abraham percaya pada Tuhan yang sanggup melaksanakan janjinya. Ketiga, kenapa ya Hagar lari dari rumah Abraham dan Sarai? Jawabannya adalah Hagar lari karena diperlakukan dengan sangat kasar oleh Sarai. Yang keempat, apakah yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Hagar? Ia mengatakan bahwa Tuhan mendengar kesusahan Hagar dan menyuruhnya untuk kembali ke rumah Abraham. Dan Tuhan memberitahukan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang akan dinamai Ismail. Pertanyaan kelima ya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham ketika usia ke-99 tahun? Jawabannya, Tuhan menyuruh Abraham untuk hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Pertanyaan keenam, apa nama baru yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Sarai? Jawabannya, Tuhan memberikan nama Abraham dan Sarah sebagai nama baru mereka. Pertanyaan terakhir, ketujuh. Apa tujuan Tuhan memberikan perintah sunat? Perintah sunat ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya perjanjian Tuhan dengan Abraham. Nah, itu teman-teman, 7 pertanyaan yang perlu teman-teman ingat ya. Oke, sekarang lalu semua kasih tahu juga bahwa ada beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita tarik dari kisah ini. Yang pertama ya, Tuhan itu maha kuasa, adik-adik. Tuhan itu sanggup melaksanakan apa yang Ia janjikan kepada umatnya. Karena itu, Lause, ingatkan ya, kita perlu baca firman Tuhan dan pegang janjinya yang telah Ia berikan kepada kita. Terutama janji Tuhan akan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Jadi pegang itu adik-adik. Janji hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Pelajaran kedua. Tuhan kita itu penuh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Tuhan itu mendengar doa yang dinaikkan kepadanya. Seperti Tuhan mendengar kesusahan Hagar dan menolong Hagar untuk dia bisa keluar dari masalah. Dan yang ketiga, sebagai orang yang percaya, yang sudah memiliki janji hidup kekal itu,
kita semua, Lause dan adik-adik, harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebagaimana Abraham hidup di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Lause mau ajak adik-adik untuk menghafal satu ayat yang diambil dari Mazmur 18 ayat 31b. Sekali lagi ya, Mazmur 18 ayat 31b. Nah, bunyinya seperti ini ya. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sekali lagi ya, Mazmur 18 ayat 31b. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Wah, keren. Ada adik-adik yang sudah hafal ya. Tapi untuk adik-adik yang belum hafal, nanti minta tolong ke papa dan mama ya untuk latihan lagi. Supaya makin ingat firman Tuhan. Oke deh, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati firman Tuhan yang telah kami dengar ini. Kami mau pegang janji Tuhan, kami mau hidup setia dan taat kepada Tuhan, karena kami sudah mendapatkan janji hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Tuhan Yesus berkati. Seperti Abraham yang juga diubahkan Allah sedikit demi sedikit, kita anak-anaknya Tuhan juga mau dong diubahkan. Yuk kita nyanyikan lagi lagu sedikit demi sedikit. Akan makin sempurna. Pada akhirnya kita harus memberikan rasa syukur kita yang tertinggi kepada Allah Tritunggal. Kita nyanyikan lagu segala puji, hormat juga syukur. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati kalian semua.